Tuhan saja nyatakan. Sebab Engkaulah yang maha tinggi. Amin Tuhan Yesus. Kau dimuliakan Ya Tuhan Yesus. Kau yang layak terima segala kemuliaan. Yesus Tuhan. Sebab Oh Tuhan yang maha tinggi, Engkau kami muliakan Tuhan. yes, atas segala. Mari bersama-sama nyatakan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku
raja atas segala raja, namamu besar, layak disembah, layak dipuji. Haleluya Yesus Tuhan. Dulu, sekarang, dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar, namamu besar, namamu besar, namamu besar, namamu besar, termulia. Haleluya, sorakan haleluya, haleluya. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua ya. Katakan selagi, mulia, mulia, mulia bagi anak domba. Yes Tuhan, mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di atas semuanya Tuhan, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Haleluya. Koralaba shandara labara 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 laba, koraba syakara laba yara labara laba takara laba, koraba shandara labara labara labara. Engkau Allah yang termulia ya Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Dalam sembahyang kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Ada di tengah-tengah umat-Mu, atas gereja-Mu GBI Regensi 1 di tempat ini kami percaya. Hadirat Tuhan membawa kesembuhan, hadirat Tuhan membawa pemulihan, hadirat Tuhan membawa kelepasan, pemulihan, mujizat terjadi di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Sebentar ini kami mau dia mendengarkan suara-Mu. Biarlah Engkau berbicara bagi kami melalui firman-Mu, melalui hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kami telinga seorang murid untuk kami dapat mendengar. Kami memahami firman-Mu dengan baik. Kami taruh firman itu dalam hati kami sehingga firman itu bertumbuh, berakar kuat dan menghasilkan buah-buah yang lebat. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, shalom. Puji Tuhan, apa kabarnya Bapak Ibu? Bersama Yesus luar biasa, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Bersyukur, senang sekali saya bisa hadir melayani di tempat ini. Terima kasih buat Pak Yonatan dan Ibu Gem, juga gembala saya juga Bapak Ibu di GBI Duta Garden Square. Jadi kita satu bapak ya Bapak Ibu ya. Perkenalkan, nama saya Obetin Endung, istri satu, punya anak dua. Yang pertama perempuan umur 15 tahun, yang kedua laki-laki umur 12 tahun.
Saya aslinya dari Korea Utara. Saya orang Batak. Ada orang Batak di sini? Wah, puji Tuhan. Tapi saya Batak Pak. Saya lebih ke Aceh Tenggara. Waduh, jauh banget dari Aceh Tenggara Bapak Ibu, ketemu dengan Bapak Ibu di tempat ini. Jadi makanya marganya Tinendung ya. Kadang kalau ketemu sama orang Batak, Tinendung mana itu? Enggak terkenal, itu orang pinggiran. Saya tinggal di kaki bukit Bapak Ibu ya. Ya, karena memang saya anak dari petani ya, petani ulung beneran. Pohon kopi ya. Oke Bapak Ibu, puji Tuhan. Tema saya hari ini adalah pencobaan adalah sebuah kebahagiaan. Tolong next slide saya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, pencobaan adalah kebahagiaan. Seringkali ya orang percaya, orang Kristen begitu ikut Tuhan menganggap bahwa ketika ikut Tuhan semuanya akan berjalan sesuai dengan rencananya. Sesuai dengan plannya, sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan kehendaknya. Tapi tentu tidak Bapak Ibu. Ketika kita ikut Tuhan bahkan akan ada pencobaan. Wah berat banget nih. Bapak ini awal tahun udah ngomong pencobaan aja gitu ya. Kan temanya lagi bangkit jadi terang lah. Tapi Bapak Ibu, pencobaan ini adalah bagian dari hidup orang percaya. Amin Bapak Ibu. Kita nggak bisa terhindar yang namanya dari pencobaan. Itu pasti akan kita alami dan pasti akan terjadi tanpa diundang, nggak usah ditengking-tengking, itu akan datang sendiri. Amin Bapak Ibu. Next. Yuk, karena kita adalah murid, saya mau ajak kita semua untuk baca sama-sama. Yakobus 1 ayat 2, firman-Nya berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah kalau saya ambil dari New English Translation-nya itu net, saudara-saudaraku anggap saja. Wah, jadi udah deh anggap aja nih memang ujian gitu kan. Kadang kalau sama teman, udahlah yang kuat ya. Anggap aja bahwa ini adalah jalannya Tuhan. Nah anggap saja suatu kebahagiaan ketika kamu terjerumus. Wah, ini lebih parah lagi. Tadi yang di terjemahan baru dikatakan jatuh, ini terjerumus Bapak Ibu. Ke dalam berbagai-bagai macam cobaan. Cobaan itu pasti ada dua hal Bapak Ibu ya. Datangnya mungkin dari diri kita dan yang satunya juga adalah karena diizinkan Tuhan. Tapi menurut saya, maukah itu dari kita? Dua-duanya Tuhan izinkan. Amin Bapak Ibu. Supaya apa? Melatih kerohanian iman kita. Amin. Next. Pencobaan adalah bagian dari hidup semua orang tanpa terkecuali Bapak Ibu. Baik yang dia percayakah sama Tuhan maupun tidak percaya, harus siap menghadapi yang namanya cobaan. Kita ini murid Yesus, amin Bapak Ibu, kita murid Kristus. Saya pernah mengajar gitu ya, kurang lebih 5 tahun. Nah bagi saya, murid saya ini yang saya inginkan adalah kalau saya kasih ujian dalam arti PR, pekerjaan rumah, saya nggak akan membutuhkan dia menyelesaikannya nilainya apakah 100, enggak. Tapi ada poin plusnya adalah apakah dia taat apa enggak mengerjakannya. Benar enggak Bapak Ibu? Kalau kita lagi sekolah, guru kan oh iya kamu ngerjain ya, guru itu seneng gitu ya. Tapi kata udah dapat ujian terus enggak dikerjakan. Salah misalkan itu enggak masalah. Tapi enggak dikerjakan itu wah itu salah. Nah kita mau Tuhan kita adalah menjadi murid-murid yang mau melakukannya. Next. Ya. Pencobaan menunjuk kepada penganiayaan, kesulitan yang datang dari dunia atau dari iblis. Orang percaya harus siap menghadapi semuanya dengan sukacita. Coba katakan sebelah kirinya, ayo kalau diuji bersukacita. Enak aja. Saya lagi awal tahun ini lagi banyak tantangan nih. Usaha saya lagi goyang ini. Misalnya gitu, enak aja lu suruh gue bersukacita. Bahagia. Ini pencobaan berat, ini menentukan antara hidup dan mati saya misalkan. Tapi Tuhan mau kita berbahagia Bapak Ibu, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Ini bukan saya yang berbicara, tapi firman Tuhan yang katakan. Next. Wah ini oke. Apa yang dihasilkan dari pencobaan? Yuk kita baca sama-sama, 3, 2, 1. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan
Ketekunan Bapak Ibu. Ternyata cobaan, ujian itu menghasilkan ketekunan. Seorang murid kalau dia nggak dikasih PR dia nggak akan tekun. Misalkan anak saya ya, kalau pulang sekolah saya pasti tanya, ada PR apa enggak? Karena PR itu akan membuat dia tekun, disiplin dan akan terbiasa. Saya pernah ditantang dengan ini. Tahun 2014, dulu saya adalah bergabung dengan tim Depmus ini, WL tahun 2003 sampai 2014. 2003 sampai 2014. 2014 saya kena stroke Bapak Ibu. Lalu saya sempat enggak pelayanan, lalu mikir udahlah saya mau pelayanan fokus di lokal saja gitu ya. Nah itu saya belum jadi apa, cuma WL doang, WL ya gitu ya, singer gitu. Nah di dalam saya kena stroke itu, stroke ringan sebelah kanan, mulut saya ketarik gitu ya, matanya yang sebelah kiri ini nggak bisa tutup, tangannya juga nggak bisa angkat, ini kaki kanan diseret gitu ya. Lalu pada saat saya lagi sakit itu, saya ingat nih firman, anggaplah suatu kebahagiaan. Wah Tuhan, saya lagi diuji nih. Tapi Tuhan suruh harus bahagia, artinya kita berdamai dengan masalah kita. Kita berdamai dengan pencobaan yang kita alami. Lalu saya merenungkan, ya Tuhan, saya mulai tekun. Tekunnya apa Bapak Ibu? Saya mulai baca ini firman Kejadian sampai Wahyu. Saya mulai bangun hubungan saya dengan Tuhan dengan saat teduh saya yang rutin, yang tekun, benar-benar tekun. Dari situ timbul iman Bapak Ibu. Pelan-pelan saya mulai pulih. 3 bulan saya mulai merasakan sembuh. 6 bulan benar-benar saya sembuh sempurna Bapak Ibu. Puji Tuhan waktu itu saya bekerja dan saya dikasih cuti gitu ya. Nah ini Bapak Ibu anggap suatu kebahagiaan. Mungkin pada waktu itu kalau saya udah sakit itu anak masih kecil-kecil Bapak Ibu. 2 mungkin saya udah dipanggil innalillahi mungkin ya. Kalau enggak bahagia artinya enggak menerima kenyataan yang ada. Menerima cobaan itu sebagai kebahagiaan yang Tuhan berikan, izinkan buat kita. Oke, next. Yang pertama adalah tekun. Yang kedua kita baca sama-sama Yakobus 1 ayat 4a. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang Bapak Ibu. Melalui pencobaan dihasilkan apa? Ketekunan. Yang kedua kita semakin matang imannya, semakin dewasa rohaninya, semakin kuat dan berakar di dalam Tuhan Bapak Ibu. Katakan ayo dewasa dalam Tuhan. Artinya ketika ada pergumulan enggak lagi jatuh lagi ke dalam lubang yang sama. Kita semakin dewasa. Semakin mengerti apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Semakin memahami, oh iya Tuhan ternyata maunya begini. Maunya saya sih maunya begini. Tapi kata Tuhan tidak, saya maunya begini. Oh plan saya A, kata Tuhan enggak. Saya mau kasih plan B. Begitu Bapak Ibu ya, sungguh baik Tuhan itu ya. Next, selanjutnya adalah Filipi 3 ayat 9 sampai 10. Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat. Melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ayat 9-nya katakan, kalau kita udah dewasa, kebenaran kita bukan kebenaran berdasarkan kita sendiri lagi Bapak Ibu. Tapi berdasarkan apa? Firman dan kepercayaan kepada Allah. Yang percaya sama-sama katakan amin. Dan mau melakukan amin. Ya, yang 10 katakan, yang ku kehendaki Allah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya di mana aku menjadi serupa. Menjadi serupa artinya kita semakin didewasakan oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Menjadi serupa. Ya mungkin sampai hari ini belum ada yang benar-benar menjadi serupa sama seperti Yesus. Yesus senangnya apa Bapak Ibu? Melayani jiwa-jiwa, ke bukit, ke pinggir danau. Ya mungkin di taman-taman, enggak pernah tuh dia. Maksudnya selalu begitu dia jalan orang mengikuti dia banyak. Dia mengasihi jiwa-jiwa. Dan kita juga sebagai dewasa rohani bukan lagi mengasihi diri kita Bapak Ibu. Tapi kita mengasihi jiwa-jiwa.
Masih banyak jiwa-jiwa di luar sana yang membutuhkan uluran tangan Tuhan. Seperti tema kita, biarlah kita menjadi terang Bapak Ibu melalui kesaksian hidup kita. Oke, next. Yang ketiga adalah menjadi sempurna. Di sini saya nggak lihat tulisannya. Jadi sempurna kita baca Yakobus 1 ayat 4b. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan sesuatu apapun Bapak Ibu. Tidak kekurangan satu apapun di sini bukan hanya berbicara tentang harta kita, keuangan kita, tapi lebih kepada rohani kita. Ada sukacita, ada damai sejahtera ketika kita sedang diuji, dicobai oleh Tuhan, diizinkan. Kita mengalami yang namanya apa Bapak Ibu? Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan buat kita. Yang percaya sama-sama katakan amin. Jadi enggak lagi terlena akan hidup kita. Saya mau bersaksi suatu hari itu tahun 2018 belum lama, 2019. Istri saya itu mengalami pendarahan yang berat selama kurang lebih 2 minggu. Bayangkan saja Bapak Ibu, itu terus menerus kita tuh berpikir tadinya mungkin karena enggak teratur begitu sebagai perempuan gitu. Tapi lama-lama kok dia merasa kesakitan. Lalu dia meringis-meringis begitu dia maaf. Kalau keluar darah itu bukan darah, tapi kayak gumpalan-gumpalan hati ayam gitu yang tercacah. Lalu karena penasaran kita pergi ke dokter kandungan, supaya jelas kandungan. Ternyata setelah di USG ada miom 9,8 cm. Cukup besar banget Bapak Ibu. Istri saya waktu itu keadaannya sudah HB-nya sudah rendah, harus transfusi darah. Lalu kita terdiam sejenak, dokternya ngomong, dikasih rujukan nih, Siloam atau Hermina gitu ya. Saya langsung lesu, lemah, saya pikir Tuhan, waduh harus transfusi darah. Itu pilihan yang pertama harus dilakukan. Yang kedua harus angkat rahim. Lalu sempat setelah kita pulang, dokter kasih surat rujukannya itu supaya dibawa segera. Saya tanya istri saya bagaimana? Istri saya bilang, aduh saya nggak mau lah, transfusi darah kan itu darah orang. Saya nggak mau darah orang masuk ke dalam tubuh saya, istilahnya kayak gitu ya. Geli-geli gimana gitu. Tapi saya udah melihat istri saya itu udah kayak mayat hidup Bapak Ibu. Kering, pucat. Lalu setelah itu saya ajak makan, habis dari dokter ini makan dulu. Karena dia memang udah kesakitan nggak bisa makan. Saya kelaparan waktu itu saya makan. Lalu saya bilang, saya pegang tangannya kita berdoa di sini. Di Soto Pak Kumis di daerah Pasar Anyar ya. Lalu kami berdoa, saya bilang, setelah saya doakan saya bilang, bagaimana, apa kita mau lanjut ke rumah sakit? Dia bilang enggak. Lalu saya berkata, tahu Bapak Ibu, tiba-tiba keluar dari mulut saya, jadilah sesuai dengan iman kamu. Begitu kami pulang rumah Bapak Ibu, kami berdoa, saya bilang, tidak akan ada operasi, tidak akan ada transfusi darah di dalam nama Tuhan Yesus. Lalu Bapak Ibu setelah makan obat, 3 hari stop pendarahannya. Terus dia dengan intens ya jaga makan juga. Kurang lebih seminggu itu kita balik lagi ke dokter kandungan cek. Dokternya bingung. Dia bilang, kamu ini diet ketat banget ya? Gitu bilang sama istri saya. Enggak dok, tetap seperti biasa aja. Kok ini mustahil bisa terjadi? Kenapa dok? 9,8 Bapak Ibu menjadi cuman kurang lebih 6 cm. Itu miomnya hancur, tidak jadi operasi, tidak jadi transfusi darah. Sampai hari ini istri saya enggak diangkat rahimnya. Para orang lain udah banyak bilang, bahkan sampai ada teman-teman bilang, yaudah Pak Obed tambah anak lagi aja 1. Nanti sekalian diangkat, kan sayang operasi cuma angkat rahim kan gitu ya. Ibu-ibu gitu. Saya pikir udah tua masa mau punya anak lagi kan gitu. Nah lalu Bapak Ibu tidak jadi sampai hari ini. Itu karena kuasa Tuhan, karena mujizat Tuhan. Pencobaan itu Bapak Ibu anggap sebuah kebahagiaan. Kalau kita mau mengalami yang namanya mujizat, enggak usah mesti ditengking. Dalam nama Tuhan Yesus aku tengking, tolak. Enggak, terima, berdamai. Pasti ada mujizat yang Tuhan berikan. Amin. Next, selanjutnya adalah, Yesus adalah teladan dalam pencobaan Bapak Ibu. Kita murid Yesus, kita murid Kristus. Amin.
Kita juga mengalami pencobaan karena Yesus sendiri juga mengalami yang namanya pencobaan. Berapa lama dia dicobai di padang gurun Bapak Ibu? 40 hari, 40 malam. Dia Tuhan, tapi dia juga dicobai oleh iblis. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Tuhan Yesus menang. Kita walaupun kita diuji, walaupun kita mengalami pencobaan, ujung-ujungnya kita harus menang. Seperti Bunda Christine bilang kata Bapak Ibu ya. Ujung-ujungnya harus menang. Jangan kalah, jangan sampai terdengar. Oh kemana yang si A itu? Oh gak tahu kemana sekarang udah hilang. Enggak pernah datang ke gereja lagi karena pergumulan yang dialami. Jangan sampai Bapak Ibu. Di hari-hari ini seperti Bapak Gembala Pembina kita katakan, kita harus lebih banyak sembahyang dalam artian. Yang pertama adalah setia aja beribadah. Terus apalagi Bapak Ibu? Kita juga ada gemar toh ya. Gerakan membaca Alkitab setiap hari. Kirain setiap minggu Bapak Ibu ya. Setiap hari Bapak Ibu. Tubuh kita ini, jasmani kita ini butuh asupan. Butuh gizi. Ya betul nggak Bapak Ibu? Butuh makanan yang sehat supaya kita juga sehat. Demikian juga dengan rohani kita. Kalau mau rohani kita sehat, makanan kita apa? Firman Tuhan setiap hari. Ya, setiap hari Bapak Ibu. Enggak Pak, cukuplah sekali seminggu. Apalagi kan enggak usah baca sendiri. Tiap pagi kan ada doa fajar Pak. Ada renungan. Udah dengerin itu aja. Enggak Bapak Ibu, beda. Kita harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Melalui pembacaan firman Tuhan yang kita dengarkan sendiri. Yang kita baca sendiri. Yang akan menimbulkan iman. Yang membuat kita akan semakin dewasa di dalam Tuhan. Nah, next. Yakobus memberitahu bahwa pembacanya bahwa bersukacita adalah satu-satunya respon Bapak Ibu. Satu-satunya respon yang benar-benar masuk akal ketika pencobaan datang dalam hidup kita. Nih Bapak Ibu, yuk sama-sama baca. Respon menentukan hasil. Kalau respon kita baik, maka hasilnya baik pula. Kalau respon kita, aduh kok bisa terjadi, kok saya harus mengalami ini, kok kenapa harus begini, kok kenapa harus begitu. Respon kita membuat kita menjadi depresi Bapak Ibu. Siapa yang tidak pernah mengalami depresi? Seluruh dunia mengalaminya kurang lebih 2 tahun yang lalu. Benar Bapak Ibu? Pandemi menentukan iman kita kuat apa enggak. Kita benar-benar orang yang bersandar kepada Tuhan apa tidak Bapak Ibu. Tapi kita sudah melalui semua itu dan kita menjadi orang-orang yang menang. Sama-sama katakan amin. Nah puji Tuhan, next selanjutnya adalah. Nah, ujian adalah alat untuk mencapai tujuan. Sama seperti seorang murid, kalau dia mau mencapai tujuan, misalkan naik kelas, naik jenjang pendidikan, harus mengalami yang namanya ujian Bapak Ibu. Ini gak bisa dihindari. Sama seperti hidup kita. Kalau kita mau naik level, kita harus menghadapi yang namanya ujian. Pencobaan memberikan sarana yang dilalui orang percaya dapat mendewasakan imannya Bapak Ibu. Mendewasakan iman kita. Dan bersukacita adalah hal yang masuk akal karena iman menumbuhkan ketekunan. Ayo sama-sama katakan sebelahnya, ayo tekun. Baca firman. Saat teduh. Ya. Berapa banyak Bapak Ibu yang selalu ikut doa fajar? Haleluya, wah luar biasa di tempat ini. Saya juga kadang suka mengikuti dari YouTube, tapi saya juga berdoa sendiri juga Bapak Ibu. Nah, yang pada gilirannya menumbuhkan kedewasaan dalam diri setiap orang percaya. Enggak melulu lagi kita minta dilayani, tapi kita menjadi pelayan-pelayan yang melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Contohnya adalah Bapak Ibu Ayub. Kurang apa Ayub? Ayub itu dikatakan siapa Bapak Ibu? Orang yang saleh, yang tekun beribadah, yang takut akan Tuhan, yang setia, tapi ternyata Tuhan izinkan dia mengalami yang namanya pencobaan Bapak Ibu.
tidak tanggung-tanggung seluruh hartanya habis. Anaknya mati, bahkan seluruh tubuhnya, fisiknya terkena dengan seperti itulah. Borok ya. Mungkin dia merasa minder Bapak Ibu. Merasa terasing, orang menjauhinya. Mungkin banyak teman-temannya juga meninggalkan dia. Tapi ternyata setelah mengalami pencobaan yang berat itu, Ayub menjadi orang yang menang. Dia dapat melaluinya Bapak Ibu. Dan 7 kali lipat Tuhan kembalikan apa yang hilang dari diri Ayub. Wow, sungguh dahsyat. Allah kita kalau dia berjanji pasti menepatinya Bapak Ibu. Amin. Nah, next adalah Yakobus 1 ayat 12. Yuk kita sama-sama baca. 3, 2, 1. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Berbahagialah. Sekali lagi ini kata-kata berbahagia. Orang yang bertahan dalam kemewahan. Enggak Bapak Ibu. Kemakmuran. Enggak Bapak Ibu. Peningkatan kehidupan. Enggak. Wah, orang kalau lagi diberkati enak banget. Enak, senang gitu ya. Gampang banget itu untuk mengalami yang namanya bahagia. Apalagi mungkin tahun lalu di akhir tahun dapat komisi, dapat bonus, dapat THR gitu ya. Macam-macam lah. Gampang tuh bisa tersenyum. Tapi Bapak Ibu ada juga yang bersaksi, waduh saya di akhir tahun ini begini-begini. Tapi yang terutama bagi kita adalah orang percaya tetap bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila kita sudah tahan uji, kita akan menerima mahkota kehidupan. Di saat ini dan akan mahkota kehidupan di kehidupan yang mulia kelak. Yang percaya sama-sama katakan amin. Nah Bapak Ibu, seperti yang sudah saya bacakan dari Yakobus 1 ayat 2-4. Bahwa biarlah kita berbahagia ketika kita sedang menghadapi pencobaan. Enggak gampang memang kalau kita enggak melekat kepada Tuhan. Tapi kalau kita mau terus dalam pencobaan kita, dalam ujian yang kita hadapi, kita mau terus setia ikut Tuhan. Semakin intim dengan Tuhan, semakin ikuti terus jalan-jalannya Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti akan menyatakan mujizatnya dalam hidup kita. Amin. Tuhan akan berikan jalan-jalan yang terbuka. Pintu-pintu baru ya pedalen. Pintu-pintu baru akan terbuka. Jalan-jalan baru akan terbuka. Berkat-berkat baru Tuhan pasti sediakan. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan pasti berikan dalam hidup kita. Kesaksian yang terakhir Bapak Ibu sebelum saya tutup. Banyak banget nih kesaksian hari ini ya. Nah saya tahun 2000 saya berangkat dari Riau ke Tangerang Bapak Ibu. Tujuannya waktu itu memang mau melanjutkan studi, mau ambil teologi ya Bapak Ibu. Di Petamburan. Lalu ketemu dengan Bapak rohani saya waktu itu, memang saya mau disponsorin gitu ya dari gereja saya semula di sana. Lalu janji ketemu. Nah waktu itu saya baru nyampe 2 minggu di Tangerang. Lalu berjanji akan ketemu di kantor sekretariat Petamburan. Saya tunggu kamu sampai jam 12. Lebih daripada itu berarti tidak jadi. Artinya begini Bapak Ibu. Sebenarnya saya berjanji dengan dia, ketemu janji untuk saya mau didaftarkan di sana gitu ya. Tapi gak boleh dari jam 12. Kayaknya syaratnya kok aneh-aneh gitu ya Bapak Ibu ya. Oke Pak. Nah waktu itu saya baru 2 minggu di Tangerang, belum tahu apa-apa. Zamannya masih Patas Maya Sari Bakti gitu ya. Nah lalu saya bilang sama kakak saya, Kak tolong tuliskan alamat ini, saya mau ke sini gitu ya. Oh iya, udah nanti kamu dari sini naik mikrolet ini lalu nanti lanjut ke sini gitu ya udah. Lalu saya dari rumah Jurumudi saya tinggal ke Kalideres. Singkat cerita saya naik bus, saya ngomong ke supirnya, Pak ini saya mau ke alamat ini nih Pak, saya tunjukin kertas. Oh iya, kamu duduk sini aja. Nanti biar kamu tahu, saya kasih tahu gitu ya. Ingetin saya ya katanya. Ya bagaimana saya ingetin, orang saya nggak tahu wilayahnya. Kecuali bang, ini udah lampu merah ya, ini kayaknya udah deket nih, udah Hayam Muruk nih, Roxy nih misalkan gitu ya. Kan saya nggak tahu gitu ya.
Lalu saya terus duduk aja di situ di sampingnya. Akhirnya terakhir saya lihat jam saya udah jam 11. Udah mulai dak-dikduk. Begitu nyampe jam 11 lewat 15, saya lihat kapal-kapal besar bertengger di pelabuhan. Tahu Bapak Ibu di mana? Pelabuhan Tanjung Priok. Tujuannya kemana Bapak Ibu? Hayam Wuruk Gajah Mada, harusnya turun. Lalu saya bilang, Pak, saya turun di sini ya. Emang kamu tadi mau kemana? Kan tadi saya bilang mau Hayam Wuruk turun. Waduh, kamu udah jauh banget ini udah paling terakhir. Bapak, bagaimana ini? Udah jam 11 lewat, udah kurang lebih setengah 12. Lalu dia bilang, kamu tetap duduk di sini. Pokoknya tetap duduk di samping saya, nanti akan saya tunjukkan. Kita balik lagi. Kapan baliknya? Tunggu penumpang penuh. Bapak Ibu, itu saya udah bahasa roh, udah penyembahan. Mungkin kalau saya mau nyanyikan berapa album lagu, mungkin udah habis 2 album mungkin ya. Saya bolak-balik nyanyi, enggak jalan-jalan Bapak Ibu. Lalu akhirnya jalan. Saya bilang, Bang, pokoknya saya nggak mau ini lagi ya, tolong ya Bang ya. Minta tolong banget, jangan sampai saya kelewatan lagi. Oke, dia bilang. Lalu Bapak Ibu benar, jalanlah kami udah jam 12 kurang ya. Diturunkanlah saya jam 12 tank di Hayam Wuruk. Lalu saya naik mikrolet M12, saya ingat banget ini. Jurusan Tanah Abang. Kan Bapak Ibu tahu sendiri jalanannya. Macet total. Begitu nyampe di angkot saya udah campur aduk. Saya bilang sama Tuhan, kalau memang ini dari Tuhan, pasti Tuhan tibakan tepat waktu. Tapi melihat waktu enggak mungkin gitu. Lalu tetap aja jalan dengan iman. Dengan iman artinya begini, ya udahlah jalan aja dulu. Bapak Ibu saya nyampe jam berapa? 12.30. Begitu saya nyampe, buka pintu, Obed ya? Gitu sama orang yang di dalam kantor. Iya Bu, ini ada surat dari Bapak ini, katanya kamu pulang aja nanti telepon. Waktu itu zamannya masih wartel. Bapak Ibu masih menikmati wartel waktu itu ya, ada ya. Warung telepon, saya belum punya handphone kan dulu Nokia telelit ya. Nah, saya telepon Bapak Ibu ke kantor sekretariat di Riau itu. Saya telepon, Pak, mohon maaf tadi memang saya telat karena begini saya ceritakan. Berarti enggak jadi, kan saya udah bilang. Kalau kamu lebih dari jam 12, berarti kamu enggak jadi. Itu bukan rencana Tuhan. Tahu enggak Bapak Ibu, saya galau. Saya hampir bagaimana ya, rasa-rasanya bagaimana gitu. Terus di tengah kegalauan saya itu, putus rasanya pengharapan enggak melanjutkan studi yang saya mau. Lalu saya mulai cari kerja. Ketemunya di Komsel gitu ya, cari kerja. Saya kerja, udah asik kerja Bapak Ibu. Sampai 2016 saya bekerja. Lalu saya resign Bapak Ibu, saya resign. Setelah itu saya ketemu sama satu orang hamba Tuhan di gereja lokal saya. Pada minggunya itu dia bawa formulir gitu Bapak Ibu ya. Formulir ini banyak, ada beberapa lembar. Dia bilang, nih isi ya gitu. Saya pikir ya karena lagi tugas pelayanan seperti ini, aser gitu ya. Saya masukin ke tas saya nggak baca tuh. Begitu nyampe rumah saya bawa pulang aja. Besoknya tanya lagi, itu formulir udah diisi belum? Formulir apa ya Pak? Yang kemarin saya kasih katanya. Waduh, saya belum baca malah itu formulir apa. Waduh gimana sih kamu gitu ya. Nih nanti pulang habis pelayanan ini, habis ibadah pulang baca ya, isi. Besok harus bawa, jangan sampai telat nanti ditutup pendaftarannya. Saya pikir-pikir pendaftaran apa ya. Karena saya pernah mau diajukan jadi pejabat, saya tolak mulu. Enggak Pak, saya belum siap jadi hamba Tuhan. Saya enggak siap jadi hamba Tuhan, tolak mulu. Lalu begitu sampai rumah Bapak Ibu, benar-benar itu kenyataan. Saya buka, Sekolah Tinggi Teologi Bethel Petamburan. Saya kaget. Hah, ini kan tahun 2000 lalu, sekarang 2017. Apa iya Tuhan? Otak saya masih encer enggak nih untuk belajar? Udah kurang lebih 40 tahun usia, ya kan? Kayaknya enggak deh Tuhan. Tapi ada campur senang, campur aduk, campur ampun lah semuanya Bapak Ibu. Kayak gado-gado gitu ya. Lalu saya isi aja, udahlah isi aja. Kan benar juga dites Bapak Ibu ya. Lalu saya serahin, dites tuh seminggu kemudian dipanggil.
Saya pikir udahlah, saya nggak terlalu ngoyo-ngoyo banget lah jadi hamba Tuhan. Toh juga saya udah nyaman dengan pekerjaan saya gitu. Udah nyaman juga saya bisnis waktu itu. Lalu Bapak Ibu, saya dites lah ujian. Nilainya di atas 70, di bawah 80 Bapak Ibu. Lumayan juga ternyata otak saya masih encer ya gitu. Lalu dengan iman saya berkata, Tuhan berarti inilah panggilan yang Tuhan berikan. Bayangkan Bapak Ibu, 2000 sampai 2017 berapa lama Bapak Ibu? 17 tahun. Baru digenapi apa yang menjadi keinginan saya waktu itu. Dan saya masuk 2017 sampai hari ini dalam tahap proses skripsi ya. Dan saya ingat-ingat kebaikan Tuhan. Tuhan, ternyata Tuhan kalau udah berjanji tidak akan mengingkarinya. Asal Bapak Ibu kita berbahagia dalam pencobaan. Ayo katakan sebelah sekali lagi, jangan ngantuk. Ayo berbahagia dalam pencobaan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, katakan haleluya. Benar sekali Bapak Ibu, dari berbagai yang saya saksikan, itu semuanya mujizat kebaikan Tuhan. Artinya apa? Tidak ada jalan lain Bapak Ibu ketika kita sedang diproses. Tidak ada jalan lain, harus berbahagia. Harus menerima, enggak usah ditengking-tengking. Bilang aja Tuhan terima kasih. Tuhan saya mengucap syukur buat keadaan saya. Apapun keadaan Bapak Ibu hari ini. Ya, di awal tahun ini mari. Mungkin ini kita akan jalani. 1 tahun ke depan kita enggak tahu akan apa yang akan terjadi. Bahkan saya sendiri masih rasa khawatir Bapak Ibu. Sekalipun mungkin bangkit jadi terang lah. Bener enggak ya? Bisa enggak ya kita jadi terang? Bisa enggak ya saya kuat nanti seperti 2023 lalu kita bertahan di tahun 2024 ini. Harus lebih daripada itu. Amin Bapak Ibu. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Kita akhiri. Kami bersyukur ya Tuhan buat firman-Mu. Bahwa kami percaya ketika kami sedang diuji. Firman-Mu berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kami alami adalah pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan kami. Sebab Allah setia karena itu Ia akan membiarkan kami dicobai dan tidak akan biarkan kami dicobai melampaui kekuatan kami. Dan kami bersyukur, kami berbahagia, kami patut berbangga ketika kami diuji, ketika kami dicobai karena ada Tuhan di sana yang akan memberikan jalan keluar, yang akan memberikan pintu-pintu baru, yang akan memberikan kami kekuatan untuk kami dapat menang, menjadi bangkit dan jadi terang. Terima kasih karena kami tahu Engkaulah jawaban hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami. Amin Tuhan. Namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus kan ku yang tak mungkin bagiku, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi ya hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkau jawaban hidupku. Oh, yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Haleluya, mari angkat pujian dan katakan meskipun tak ku mengerti, meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik
Pertolongan kami datang dari Tuhan. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang yang tak mungkin bagiku, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu ya Tuhan. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagi yang tak mungkin bagiku, mungkin bagimu Tuhan. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin haleluya Tuhan Yesus. Hanya Engkaulah jawaban, Engkaulah jawaban hidup kami, Yesus Tuhan. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Benar sekali ya Tuhan, ketika kami terus mengandalkan Tuhan, berjalan dalam jalan-jalan-Mu sebagai murid yang setia, yang terus tekun belajar mengikut Tuhan, setia dalam hidup kami Tuhan, melayani-Mu sepanjang umur hidup kami. Dan kami percaya melalui kedewasaan rohani kami semakin mengenal Tuhan. Iman kami semakin bertumbuh, berakar kuat. Dan kami terus akan berjuang untuk melangkah mengikuti jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Sampai kami mencapai kesempurnaan itu. Sama seperti Kristus adalah sempurna. Dan Engkau sendiri yang menyempurnakan kami Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini, buat firman-Mu yang singkat. Tapi kami percaya biarlah firman-Mu itu merema dalam hidup kami. Tuhan, kami dapat menjalani hari-hari kami dalam segala pergumulan kami, persoalan kami, pencobaan, ujian. Apapun yang sedang kami alami, kami hadapi. Kami patut berbahagia karena Tuhan sendiri juga pernah mengalami pencobaan itu. Dan Tuhan menang. Dan kami juga akan pasti mengalami kemenangan yang daripada Tuhan. Haleluya. Yang tak mungkin